Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Dan ya, hari ini candle-nya predictable banget ya. Kelihatan sekali kalau ketika dia technical rebound pasti ada swing-nya. Dan begitu juga dengan saham TPIA dan BRPT. Kelihatan banget. Kemarin seolah-olah kayak seperti DCB ya, Dead Cat Bounce. Atau kalau enggak, ya kayak whipsaw ya, jadi naik slab habis itu turun lagi, atau apalagi istilahnya ya, intinya seakan-akan dibuat seperti itu ya. Dan hari ini transaksinya masif sekali ya, sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di apps HPX yang baru kan kita bisa ngecek haki, istilahnya hajar kanan, hajar kiri. Nah, itu tadi itu udah kayak ada peperangan gitu ya. Jadi di TPIA especially ketika saya lihat monitor, saya lihat di apps tadi, oh dia nggak pada buang kiri semua gitu. Jadi ada perlawanan untuk makan kanannya juga. Dan kelihatan kalau semoga benar ya, itu posisi di harga hari ini adalah harga base price-nya TPIA nih, saya lihat ya di 3.600. Itu perlawanannya cukup kuat ya, 3.500 sampai 3.600. Kalau kita lihat di RTI, kelihatan kok dia punya volumenya itu banyak sekali yang transaksi di level itu. Coba saya kasih lihat sedikit deh. Jadi kelihatan banget kalau lagi ada peperangan tuh. Moga-moga sih besok bisa rebound ya. Sayangnya ini nggak kelihatan, saya nggak tahu apakah bisa kelihatan jelas. Nah, ini kelihatan jelas ya. Jadi kita bisa lihat yang ini. Jadi volume besar sekali di sini ya. Itu jadi baseline-nya TPIA di transaksi hari ini. Plus tadi sebenarnya nggak tahu ini jadi kayak ada yang nyangkut apa enggak nanti nih ya. Kalian lihat di level 4.000, 3950 sampai di rentang 4.000-an itu transaksi banyak, besar-besar lagi. Dan mulai dari 3.900 juga udah besar. Jadi artinya posisi yang nyangkut tuh cukup banyak nih sebenarnya nih. Loh, 3.900, terus ini ya 3.900, terus di sini juga banyak tebal. Nah, itu jadi kelihatan kalau sebenarnya habis itu kosong. Kosong sampai bawah, banyak lagi di level 3.600. Jadi kelihatan sekali ya, hari ini transaksinya kayak gitu. Harapan saya besok market bisa inilah ya, bisa rebound. Tapi ingat, besok tuh hari Jumat, jadi jangan terlalu gegabah, jangan terlalu agresif. Dan hari ini transaksi buy-nya cukup besar ya, dari ZP ya, dari Maybank. Ya, moga-moga besok bisa ini nih, bisa. By the way, HP masuk nih ternyata. Nice. RX juga masuk. Wow. RX Marpari ya. Zaman dulu di tahun 2018-an, kalau RX muncul, biasanya sahamnya langsung bet bisa naik. Harapan saya besok begitu. Cuma sehari ini AK, YU sama BK jualan ya. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang jual baru bisa naik. Barang baru bisa di market baru bisa rata. Oke. Ya, itu harapan saya. Kita mungkin langsung better ke market review-nya aja ya. Nah, ini kelihatan banget nih IHSG hari ini ya. Nggak gitu gampang memberikan sinyal rebound langsung gitu ya. Dan transaksi hari ini lumayan besar, 8,5 triliun, dan asing net buy 875,5 miliar. Dan saya yakin lebih banyak di sektor finance. Kalau lihat model hari ini, candle hari ini, ya dia potensi, ini saat ini kan tertahan di level selendang ya. Moga-moga bisa naik lagi. Coba cek sektornya. Kalau kelihatan sih besok bisa
Nah ini ya, sektor basic ini kayak TPIA dan Barito banget gitu ya. Nah ini kelihatan sekali dia. Ini kalau kita lihat begini nih, kalau kita lihat, nah ini dia kelihatan ada di rentang ini, di trend line ini. Jadi moga-moga besok bisa rebound lagi ya. Artinya apa? Dia sektor ini masih inline, masih ada di dalam trend. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Wow, ini candlenya chartnya bagus banget nih ya. Nice. Sektor energi koreksi, cenderung koreksi, tapi tertahan di support. Ini potensi masih bisa rebound lah ini. Sektor finance, wow, ini nih asing net buy 596,5 miliar, keren banget nih, luar biasa ya sektor finance. Jadi penggerak IHSG. Tepatnya dia yang menahan, kalau enggak IHSG kacau. Nah, ya, sektor finance kayak begini aja, IHSG masih bisa koreksi ya. Berarti kebayang nggak sih bobot berat IHSG ada di mana? Itu yang ditakutin sama IDX, saya rasa IDX dan OJK. Sektor finance, sektor healthcare mau coba rebound, tapi ketahan. Transaksi sih kecil, nggak terlalu signifikan, tapi menarik untuk dicermati. Moga-moga bisa lanjut naik ya. Sektor industri ketahan support, ini juga sama. Moga-moga bisa segera rebound lagi ya. Infrastruktur masih di situ-situ aja, belum bergerak kemana-mana. Ini sama kayak composite ya. Jadi yang ada di dalam sini kayak Telkom itu tidak bisa berbuat banyak sekarang karena brandnya lagi koreksi, ya udah, bobot beratnya lagi ada di brand. Consumer non cyclical, wah cenderung turun. Semoga dia tidak buat lower low dan bisa segera rebound lagi ya. Ini moga-moga bisa segera rebound lagi. Terus ada Tekno. Tekno masih belum kemana-mana. Habis itu transportasi. Ini menarik nih ya. Menurut banget sama gambar ini. Kalau dia bisa breakout pola ini, cakep. By the way, properti tadi belum diulas. Properti kembali naik di atas V-line. Nah, ini menarik ya. Properti, silakan. Tapi sayang transaksinya kecil. Jadi memang sifatnya tradingnya simple-simple aja nih. Oke, itu secara sektoral. Kalau lihat secara sektoral, IHSG seperti saya bilang tadi, terpengaruh sama sektor basic. Ini berat. Padahal bobotnya nggak terlalu berat. Dia cuma 1,6 triliun transaksi di sini. Tapi somehow entah kenapa kompositnya jadi gini. Aneh ya. Malah yang transaksi lebih banyak kayak di sektor finance malah tidak bisa berbuat banyak. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Oke, itu market review kita dan ulasan bagaimana rekomendasi kita. Nah, Pak Tony di grup bilang ya, kalau kita winning rate kita tinggi sekali. Ya, thank you ya. Saya juga bersyukur juga. Sebenarnya bukan karena analisa saya sih, tapi lebih karena algoritmanya yang jago milih, berarti ya. Excel, wow, Excel hari ini BAM, kena ke 2290, sesuai banget. Langsung retret ya, langsung mundur. Kalau besok bisa lanjut lagi, ya menarik. Tapi saya rasa ini udah hit target sih. Swing dulu, nanti habis itu baru lanjut lagi. Habis Excel ada ISAT juga menarik ya, cakep. Terus habis itu ada Aman Mineral. Nah ini, Aman Mineral masih berlanjut ya. Silakan atur strateginya nih, Aman Mineral. Besok kalau bisa naik di atas 7.425 harusnya masih to be continue. Terus habis itu ada BMRI. Wow, BMRI nice. Moga-moga bisa naik lagi nih. Habis itu Akra.
Nah, Akra doang nih yang melempem, tapi buy on weakness. Pada dasarnya saham ini ada di dalam tren yang baik. Eh, Kemarin saya ada tulis-tulis sedikit, saya nggak tahu sudah saya mention apa enggak, yaitu PTBA dan Bumi. Ini menarik dua-duanya. Cuma sayangnya adalah Bumi malah ambiar. Kita Bumi buy on weakness saja, lebih mending beli di bawah. Terus Telkom, Telkom juga kita rekomendasiin. Sedikit merah, tapi pada dasarnya ini overall oke, buy on weakness lebih bagus sih strateginya. Oke, itu special mention Arto, keren banget hari ini. Moga-moga bisa sampai ke 3860. Tantangan saya, target saya di 3500 sampai 3550. Kalau bisa dia kena ke sini, saya akan jualan sebagian. Tapi kalau bisa breakout, ya udah saya let profit run sampai di breakout 3860. Oke, untuk besok apa nih? Untuk tanggal 12. Tanggal 12 Medco, silakan. Wah, ini cakep ya. Besok tambah alokasi dana kalau dia bisa breakout 1.70, silakan tambah. Target saya bisa jauh ya. Ini sudah sampai ke ini udah jadi gini. Ini kena Erwin pattern ya. Jadi Erwin pattern itu kan seperti kalian tahu cara ngukurnya adalah kalau dia bisa breakout selendang kita ukur targetnya. Bukan berarti pasti naik, tapi targetnya biasanya kena di situ ya. Dan ini naik kena T3 terus dia swing. Swing kena T1 dia rebound lagi. Ya, ini posisi T1 kan. Dia naik. Berarti dia sekarang sudah lagi ada di areal T, areal target. Nah, kalau dia bisa keluar dari sini, extension adalah target berikutnya. Extension 1, 2, 3, dan 4. Target saya extension 1 dan 2 dulu ya. Kalau dia bisa breakout 1270. Silakan dicermati nanti ya. Saya gambar garisnya biar nggak lupa. 1320 dan 13 ini karena satu fraksinya nggak mungkin kan 1359, saya pembulatan ke atas 1360. Ini target berikutnya kita ya. Kalau dia bisa breakout 1270, ini target berikutnya nih. Oke. Habis Medco ada ADMR. ADMR cakep ya. Rebound dari support. Dan ini nurut sebenarnya sama trend line ya. Ya. Nah ini. Dia berusaha comeback. Kalau dia bisa naik ke atas besok, jadi kalau bilang, Pak, telat nggak Pak masuk? Nggak. Kalau besok dia bisa naik ke atas 1380, target saya ikutin ini. Ini kan di atas selendang nih, hari ini nih. Nah, ini targetnya ini, 1, 2, 3, T3. Oke, dengan catatan besok kalau dia bisa naik 1380, silakan beli dengan alokasi target 1, 2, 3. Habis itu ada Goto. Goto sesuatu yang jarang saya rekomendasiin. Goto kalau bisa naik, lanjut target T1, T2, T3 ya. Habis Goto ada SMDR. Jarang-jarang saya rekomendasiin juga, cuma belakangan ini namanya sering muncul di berita. Jadi saya lihat kayaknya memang ada corporate action, dan kemarin waktu turun dalam ada smart money yang bergerak di sini. Dan saat ini transaksi juga lagi tebal ya. Kalau besok dia bisa naik ke sini, ini trading pendek dulu aja. Target saya harusnya mampu sampai ke sini. Atau turunin lagi dikit lah, di sini aja dulu deh. Nah, ini 380 ya. Which is adalah T2-nya hari ini. Tapi T3-nya waktu dia breakout selendang. Jadi harusnya nyampe sih ke 380. Kalau dia besok bisa naik ke atas 360, target jual 380. Trading pendek aja dulu SMDR.
Habis itu ada Silo. Ini menarik sih. Dia lagi downtrend berat, tapi dia swing, kena ini, kena cloud juga, kena V-line juga, dia rebound. Dan sekarang ada di atas, sedikit di atas skyline. Kalau dia besok bisa naik lagi, bisa naik di atas ini, silakan atur strategi spekulatif buy, targetnya ke T3 dan sampai ke sini, extension 2, kalau breakout ya. Dan rasanya sini oke lah, lebih moderate. 2550. Oke. Ini target kita. Oke. Ini 1 2400 dan 2550. Tambah 2 rekomendasi buat besok, yaitu CMNT. Ini juga sama, jarang saya rekomendasiin. Nyaris nggak pernah malah. Dan dia udah rebound naik. Ini kayak, ini di maintain, jelas di maintain, dibandarin, bam 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 bam. Yang kayak gini kok nggak diperiksa ya. Dia naik, terus dia sampai mentok, dia swing. Nah, ini pullback, dia kena. Baru rebound hari kedua. Jadi besok kalau bisa naik di atas high hari ini, di atas penutupan hari ini, silakan atur strategi. Kalau beli dikit dulu, tapi kalau dia bisa breakout 1120 ini, tambah alokasi. Berarti dia trennya masih to be continue. Nah ini ya, berarti dia bam, dia breakout. Nah, CMNT tapi untuk trading pendek aja ya. Habis itu last but not least yaitu ada BTPS. Sudah lama sekali saya nggak rekomendasi ini nih. Dan di kala BRIS sudah naik ya, kayaknya emiten syariah potensi ya. Dan ini kalau kita lihat nih ya, trend line, nah dia ada di persimpangan jalan. Kalau dia bisa breakout, nah menarik lagi. Kalau dia bisa breakout, silakan atur strateginya ya. Kalau bisa breakout, bam. Target saya ke sini dulu aja, ke T3. Nggak usah muluk-muluk. 6%. Kita sementara disiplin dulu ya. Disiplin dulu. Ikutin target ini dulu. Marketnya lagi nggak enak soalnya. Oke, itu dulu ya. Market review, rekomendasi, dan ulasan saham. Ya, coba kita mulai alihin fokus sedikit ya, karena marketnya lagi kayak gini, lagi kayak turbulence. Jadi alihin fokus dari grup PP, kita trading di santai di saham-saham lain, ambil tracking profit dikit-dikit dulu. Siapa tahu saham PP yang kita buy on weakness bisa bam, bisa naik. Oke, sampai jumpa semuanya. Have a good rest, ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.